Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Shalom semuanya, teman-teman remaja GKI Blimbing. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Senang sekali karena pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah meskipun melalui media online. Nah, kita mau mengucap syukur, kita mau pujikan satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, mari kita bersama-sama siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama di rumah kami masing-masing akan beribadah. Kiranya Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami bisa mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk fokus beribadah. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pak Victor. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu
Selamat pagi adik-adik Tunas, senang sekali bisa bertemu. Sebelum kita masuk ke firman pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu yang Maha Kudus, terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama di ibadah Tunas pada pagi hari ini. Kami ingin menyerahkan ibadah dalam tanganmu, biarlah Engkau membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu, dan belajar menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, juga bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa kami ini. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 saya bacakan. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Adik-adik Tunas yang terkasih, dalam kehidupan kita bermasyarakat, baik di sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari, pernah enggak kita mengalami masalah di mana kita dikecewakan atau mungkin ada hak-hak kita yang dilanggar, lalu kira-kira apa respon kita? Nah, apakah diam saja atau protes, demo, atau marah-marah, balik meja atau bagaimana? Jadi kita mesti memperhatikan bahwa emosi atau hati boleh marah, boleh panas, tapi kepala harus tetap dingin. Kalau bahasa psikologinya itu ada perbedaan antara agresif, pasif, dan asertif. Jadi apa bedanya? Maksudnya kalau pasif, kalau kita dilukai itu diam saja. Kalau agresif, kita langsung berusaha mengalahkan atau melawan orang-orang yang kita anggap tidak sesuai dengan pendapat kita. Kalau asertif itu boleh berpendapat, tapi tetap dalam batas-batas yang wajar, yang tidak melukai orang lain. Misalkan begini, ambil contoh, misalkan kalian pas lagi mampir ke KFC atau ke McD atau apapun juga resto di Malang, lalu kalian pesan misalkan sop ayam, yang datang soto. Nah, kalian lagi tidak selera makan soto. Kira-kira protes enggak? Nah, ada 3 kemungkinan ya. Kalau kalian pasif, kalian diam aja, ya sudah. Ini hari ini memang waktunya saya makan soto, ya sudah dimakan. Tapi kan agak ngerundel. Kalau kalian agresif, kalian langsung panggil itu pelayannya restoran, kayak omel-omel, ini gimana sih, nggak bener ini gitu ya. Jadi bertengkar, mungkin jadi masalah. Kalau yang asertif, boleh kalian memanggil, mungkin boleh nggak saya ketemu dengan manajernya atau pemimpin restoran, saya mau sampaikan. Jadi sampaikan dengan wajar, ini
tadi saya pesan seperti ini, hasilnya seperti ini, jadi mohon diperbaiki. Jadi dengan cara asertif itu apa yang kita keluhkan bisa disampaikan, namun tetap dalam batas-batas yang bisa diterima. Demikian juga dengan bacaan kita pada pagi hari ini, dari Kisah Para Rasul 6, kita belajar bahwa para murid ketika melayani jemaat, ternyata ada jemaat-jemaat yang tidak puas. Jadi ternyata ada jemaat-jemaat yang berbahasa Yunani yang mengalami masalah janda-janda tidak dilayani dengan baik dengan pelayanan meja. Sementara para rasul juga punya masalah, yaitu mereka jadi terbagi perhatiannya dari pelayanan firman menjadi pelayanan meja. Karena itu akhirnya mereka kumpul. Jadi dalam bacaan kita Kisah Para Rasul 6 ini ada 5 prinsip ya, kalau diringkas menjadi 5K. Pertama dikumpulkan semuanya, lalu disampaikan masalahnya untuk apa? Untuk berkomunikasi. K yang kedua, komunikasi. Lalu setelah komunikasi, masalah-masalah disampaikan, lalu dicarikan pemecahannya, lalu siapa mengerjakan apa. Lalu akhirnya menjadi jelas bahwa para rasul merasa tugas mereka agak terbengkalai melayani firman. Jadi mereka merasa tugas-tugas yang harus dikerjakan itu mestinya dibagi supaya lebih simpel. Setelah K yang ketiga kerjakan, keempat kepercayaan. Jadi setelah mereka percaya bahwa para rasul tetap melakukan tugasnya, lalu ada orang-orang yang akan menjalankan tugas pelayanan meja, maka dipilihlah para diakon. Itu K yang 4 kepercayaan. Nah, meskipun tidak selalu dalam konteks bergereja, tapi ada K yang 5 kerajaan Allah. Maksudnya sebagai orang Kristen, kita harus menghadirkan kerajaan Allah itu bersama-sama dengan pelayanan kita maupun aktivitas kita. Jadi yang terakhir, prinsip yang K5 bisa kita baca bahwa ternyata setelah pembagian tugas itu berjalan, ternyata banyak murid yang makin bertambah, banyak orang Yahudi juga makin bertambah percaya, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi demikian adik-adik pesan untuk pagi ini, yang kita bisa ingat bahwa kita mesti ingat kalau ada masalah, kita perlu menyampaikan unek-unek, perlu menyampaikan keluhan, boleh berkeluh kesah, boleh kita melakukan upaya-upaya untuk menyampaikan pesan, tapi tetap dalam kerangka yang asertif. Terus ingat 5K tadi, perlu kumpul, komunikasi, kerjakan, kepercayaan, dan terakhir hadirkan kerajaan Allah. Dengan 5K itu kita bisa memastikan bahwa hasil-hasilnya selalu untuk kebaikan bersama, jadi bukan hanya untuk menang-menangan. Semoga pesan firman pada pagi hari ini berguna bagi adik-adik. Selamat berkarya, selamat belajar bagi yang masuk semester baru. Semoga Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Terima kasih, selamat pagi. Nah, itu tadi teman-teman Tunas, firman yang sudah disampaikan oleh Pak Victor. Tidak ada salahnya kita menyampaikan pendapat dalam bergereja dan bermasyarakat. Yang terpenting bukan hanya sekedar protes, melainkan bisa mencari solusi atas persoalan secara bersama-sama. Nah, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhirnya kami selesai. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan, kiranya Tuhan sertai tuntun kami dalam beraktivitas ke depan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Nah, kita mau menyanyikan lagu penutup, kita sama-sama nyanyikan dari NKB 212, Sungguh Inginkan Engkau Lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik.
gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Selamat hari Minggu teman-teman Tunas Remaja. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.